Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya kurang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Yang saya hormati para direksi LSI, yang saya hormati karyawan LSI, yang saya hormati rekan-rekan dan insan media, baik media cetak maupun media elektronik dan media online. Yang saya hormati para undangan, terima kasih atas kehadirannya dalam Konpres Lingkaran Survei Indonesia pada hari ini, tanggal 4 Oktober, hari Selasa, dengan mengangkat tema Ahok berpotensi kalah, Agus Harimurti Yudhoyono kuda hitam. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 23 September 2016, kita warga DKI sama-sama menyaksikan penutupan pendaftaran para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendatang. Hasilnya muncul 6 orang putra terbaik DKI yang mencalonkan diri, yaitu Basuki Cahayapurnama berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, kemudian Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, dan yang terakhir pasangan Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Silviana Murni. Setelah seminggu dari pendaftaran ini, kita Lingkaran Survei Indonesia merespons secara cepat untuk memetakan bagaimana kondisi politik DKI Jakarta pada hari ini. Untuk itulah kami menyajikan temuan dari survei yang akan sebentar lagi kita sama-sama sampaikan untuk melihat bagaimanakah elektabilitas para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur per hari ini, kemudian bagaimanakah kondisi naik atau turunnya dukungan, kemudian analisa apa yang bisa kita sama-sama saksikan dari fenomena naik dan turunnya dukungan ini. Dan lebih lanjut juga kita akan memberikan analisa bagaimanakah perilaku pemilih sebenarnya warga Jakarta yang disesuaikan dari berbagai aneka ragam segmentasi di masyarakat kita. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan Pak Aji Alfarabi untuk memberikan dan memaparkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media sekalian, teman-teman dari media elektronik, media cetak, dan media online, dan undangan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran di kantor Lingkaran Survei Indonesia. Terima kasih pula atas kehadiran dan rekan-rekan dari staf dan pimpinan LSI Network. Rekan-rekan sekalian, teman-teman media yang kami hormati dan kami cintai, hari ini kita secara langsung memberikan presentasi tentang hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia. Survei ini dilakukan tepat sehari setelah pendaftaran calon. Jadi pasca pendaftaran calon, sehari setelah pasca pendaftaran kita melakukan workshop dan melakukan survei. Jadi survei ini adalah survei yang sangat faktual karena memotret apa yang terjadi, dinamika yang terjadi pasca pendaftaran Pilgub DKI Jakarta. Seperti yang teman-teman media ketahui bahwa memang kombinasi calon yang muncul pasca penutupan pendaftaran sedikit banyak tidak terprediksi dari awal ya. Dari sisi kombinasi calon maupun siapa yang muncul. Karena sejak awal kita tahu betul dari perkembangan hari ke hari, day to day, calon-calon yang muncul saat ini sebetulnya di luar nama-nama yang selama ini menghiasi media ya. Ada nama Pak Yusril, kemudian Pak Lulung, Risma, dan seterusnya. Tapi kemudian muncul nama ini menjadi menarik karena pertama adalah konfigurasi dukungan partai yang cukup terbagi ke 3 calon. Kemudian kita melihat figur atau personality dari ketiga calon yang muncul. Oleh karena itu bagi kami survei ini sangat
penting dan cukup aktual untuk melihat progres per hari ini. Dari data yang kami peroleh, sebetulnya banyak kejutan yang kami juga terkejut ya melihat hasil survei ini. Sehingga kejutan itu kemudian kita rangkum dalam 2 judul penting. Pertama adalah apakah Ahok potensial kalah dalam Pilkada DKI 2017. Dan yang kedua adalah apakah Agus Harimurti Yudhoyono, figur atau personal yang tidak terprediksi sebelumnya, yang muncul di menit akhir, apakah calon ini menjadi calon yang bisa dikatakan kuda hitam atau hanya penggembira saja dalam Pilkada atau Pilgub DKI. Ini yang sebetulnya menjadi kurang lebih rangkuman dalam survei kali ini. Rekan-rekan sekalian, akan kita bahas satu persatu, kita masuk ke datanya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, kita sedikit memberikan gambaran tentang track record dari LSI. Inilah track record yang memang sudah kita peroleh atau kita capai selama ini. Inilah hasil prediksi survei kita di Pileg 2014. Kita memprediksi partai-partai mana saja yang kemudian lolos PT dan berapa kurang lebih persentasinya. Dan itu semua terbukti, hanya 2 saja yang meleset, yaitu Golkar dan PKB. Tapi meleset pun hanya 1,3%. Ini menunjukkan bahwa survei kita per hari ini juga dalam rangka tetap menjaga kredibilitas dan reputasi LSI. Karena kredibilitas ini menjadi penting bagi publik dan teman-teman media sendiri. Yang kedua adalah kita juga memprediksi siapa menjadi pemenang Pilpres 2009. Kita memprediksi saat itu SBY akan menang di atas 50% dan itu terbukti. Kita juga memprediksi tidak ada satupun calon yang memperoleh angka 30-50% dan itu pun terbukti. Dan kita juga memprediksi Mega Prabowo maupun JK Wiranto hanya memperoleh suara di bawah 30% dan itu pun terbukti. Ini adalah track record dari LSI. Kemudian rekan-rekan sekalian ya, kita langsung masuk ke metodologi survei. Ini penting ya, karena sebetulnya di tengah menjamurnya berbagai macam rilis survei kali ini menjelang Pilkada DKI, apalagi publik punya trauma ketika Pilpres 2014 kemarin, terpecah ada lembaga survei yang kemudian hasil quick count-nya memenangkan Prabowo Hatta, ada quick count yang memenangkan Jokowi JK. Oleh karena itu sentimen negatif publik terhadap lembaga survei saat itu juga tinggi. Oleh karena itu penting kita menyajikan apa yang menjadi metodologi survei kita. Karena ini yang akan bisa dinilai oleh teman-teman media, apa yang menjadi metodologi dari lembaga itu. Pertama adalah waktu pengumpulan data. Pengumpulan data kita lakukan tanggal 26 sampai tanggal 30 September 2014. Jadi sangat fresh datanya, data terbaru. Pasca pendaftaran kita melakukan survei tanggal 26 sampai 30 September 2014. Jadi waktu pengumpulan data ini memang harap di note oleh teman-teman media, karena satu survei sama survei yang lain bisa berbeda kalau waktu pengumpulan datanya berbeda. Tapi kalau di waktu yang sama, kurang lebih misal dalam sebulan yang sama, kurang lebih pasti hasilnya akan sama ketika metodologinya sama. Kedua, metode samplingnya adalah multi-stage random sampling ya. Jadi ini adalah metode standar LSI sejak tahun 2004. Baik survei Pilpres, survei Pileg, kemudian survei Pilkada provinsi maupun gubernur, kita menggunakan multi-stage random sampling. Mengapa metode ini digunakan? Karena dari berbagai macam percobaan sampling yang kita gunakan, metode ini yang paling pas untuk mengukur opini publik dengan kondisi populasi yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia kita nggak punya ada data pemilih yang sifatnya terekap secara rapi, sehingga kita butuh ada metode sampling yang namanya multi-stage random sampling. Ini adalah gabungan 2 metode, yaitu stratified random sampling dan cluster random cluster. Jadi pertama kita cluster dulu, kemudian di stratified. Kemudian jumlah respondennya adalah 440 responden. Jadi ini adalah sebetulnya sudah standar jumlah respondennya. Dengan jumlah responden 440, maka prediksi margin errornya adalah kurang lebih 4,8%. Jadi sekali lagi ini adalah pertanggungjawaban kita, metodologi yang kita gunakan saat ini, dan ini juga bisa menjadi catatan buat rekan-rekan media apa metodologi yang kita gunakan. Kemudian langsung saja teman-teman media sekalian, kita masuk ke data. Inilah data pertama yang ingin kita sajikan, bahwa
Pilkada DKI berpotensi terjadi dalam 2 putaran pilkada. Teman-teman media pasti tahu bahwa regulasi Pilkada DKI berbeda dengan regulasi pilkada yang lain. Di DKI diatur dalam undang-undang khusus tentang DKI dan seorang kepala daerah harus dipilih minimal di atas 50%. Kalau dipilih di atas 50% saat ini, kita lihat posisi dukungan saat ini. Pertama adalah pasangan incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat masih memang nomor 1 dalam survei dengan angka 31,4%. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kita lihat angka Anies Baswedan dan Sandi Uno itu angkanya di angka 21,1% dan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni di angka 19,3%. Swing votersnya di angka 28,2%. Saya ingin teman-teman media catat bahwa yang pertama dengan angka ini menunjukkan bahwa distribusi dukungan itu hampir merata di ketiga calon. Walaupun ada calon yang memperoleh dukungan lebih di atas dibanding 2 calon yang lain. Namun prosentasi pembagiannya hampir merata. Basuki Cahayapurnama di angka 31,4%, Anies Baswedan Sandiaga Uno di angka 21,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni di angka 19,3%. Itu yang pertama yang perlu dicatat. Yang kedua adalah kita lihat selisih atau margin antara Ahok dan Anies Baswedan. Kalau kita lihat angkanya itu selisihnya hanya 10% antara Ahok dengan Anies Baswedan. Angka elektabilitasnya hanya beda 10%. Ahok dengan Agus Harimurti Yudhoyono itu posisi perbedaan elektabilitasnya hanya di angka 12%. Rekan-rekan media sekalian, kami dari LSI cukup banyak pengalaman dalam berbagai macam pilkada di seluruh wilayah di Indonesia. Dan biasanya yang kita catat sebagai angka aman untuk seorang incumbent, kalau elektabilitasnya selisihnya minimal di atas 20% dibanding kompetitor terdekatnya. Saat ini Ahok sebagai incumbent maupun Jarod yang sebagai incumbent wakil, jarak elektabilitasnya hanya kurang lebih 10-12% dengan kompetitor terdekatnya. Artinya apa? Bahwa angka ini adalah angka yang tidak aman bagi seorang incumbent karena selisihnya hanya di bawah 20%. Seorang incumbent aman bisa terpilih kembali jika selisihnya di atas 20%. Kenapa? Karena dia sudah bekerja selama 5 tahun sebagai seorang incumbent, prestasinya sudah bisa dilihat. Kalau kemudian elektabilitasnya hanya berjarak tipis dengan kompetitor, artinya bahwa publik DKI membutuhkan figur alternatif. Kalau kita total suara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, ini angkanya bahkan lebih tinggi dibanding suara Ahok. Anies Baswedan di angka 21,1%, Agus di angka 19%. Kalau di total maka angkanya mencapai 40%. Jadi suara suara Anies Baswedan plus suaranya Agus Harimurti dengan pasangannya kalau ditambah sudah melewati suaranya Ahok yang hanya di angka 31%. Artinya apa? Bahwa figur DKI pasca pendaftaran DKI membutuhkan figur lain, figur alternatif di luar incumbent. Nah, nanti kita lihat apa saja alasannya mengapa hal ini terjadi. Namun itu pesan yang bisa kita tangkap dari survei ini. Jadi minimal ada 3 pesan. Yang pertama adalah pilkada potensi 2 putaran karena suara semua calon terdistribusi secara merata. Tidak ada calon yang sangat kuat atau tidak ada calon yang sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah selisih elektabilitas incumbent tidak dalam posisi aman karena hanya beda 10-12% dari kompetitor terdekatnya. Dan yang ketiga adalah publik DKI butuh figur alternatif karena suara Anies plus Agus sudah melewati suara Ahok sebagai incumbent. Dan yang terakhir kita lihat dari swing voters itu angkanya 28,2%. Artinya apa? Bahwa masih ada 28,2% lagi yang belum menentukan pilihan. Kalau kita distribusi secara proporsional angka swing voters ini 28,2% ke semua calon, maka belum ada satupun calon yang mencapai 50%. Bahkan Ahok sendiri kalau kita distribusi angka 28% secara merata ke
ketiga calon, Ahok hanya di angka mungkin sekitar 40-an%. Jadi semua calon belum mencapai 50%. Artinya ini menguatkan bahwa Pilkada DKI kemungkinan 2 putaran jika tidak ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Dan yang kedua, siapapun calon saat ini punya potensi yang sama untuk masuk ke 2 putaran atau punya potensi yang sama untuk tersingkir di putaran yang pertama. Bahkan Ahok sendiri dengan data ini punya potensi juga untuk tersingkir di putaran pertama. Jadi kesimpulan dari data ini adalah dengan angka swing voters masih 28,2%, semua calon masih punya peluang untuk masuk ke putaran kedua dan semua calon punya potensi untuk gugur di putaran pertama. Bahkan Ahok sebagai incumbent pun masih punya peluang untuk gugur di putaran pertama. Itu adalah gambaran dari slide pertama ini. Kita masuk ke distribusi rekan-rekan sekalian. Dari data tadi, coba kita lihat distribusi datanya ya. Pertama adalah kalau kita lihat dari sisi gender ya, laki-laki perempuan, yang kalau kita lihat dari sisi jumlah pemilihnya itu kurang lebih sama ya. Baik laki-laki maupun perempuan rata-rata di atas kurang lebih sekitar 50%. Kita lihat di segmen laki-laki saat ini yang base-nya kurang lebih 50%. Ahok di angka 26,4% elektabilitasnya di segmen pemilih laki-laki. Di segmen pemilih di Anies Baswedan di segmen pemilih laki-laki di angka 20,9% dan Agus Harimurti Yudhoyono di segmen laki-laki di angka 19,5%. Jadi di segmen pemilih laki-laki memang terlihat Ahok masih unggul, Ahok di angka 26. Tapi kalau kita lihat selisihnya, Ahok dengan Anies, selisihnya di segmen laki-laki hanya 6%. Ahok dengan Agus Harimurti Yudhoyono di segmen laki-laki, ini selisih hanya 7%. Jadi hanya 6 sama 7% perbedaan antara Ahok dengan calon yang lain di segmen laki-laki. Di segmen perempuan, Ahok lebih tinggi. Jadi ini sebetulnya kalau lihat dari data ini poin plus untuk Ahok. Karena untuk saat ini Ahok masih unggul di segmen pemilih perempuan. Di segmen pemilih perempuan Ahok di angka 36,4%, jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Anies di angka 21%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 19,1%. Namun selisihnya juga tidak jauh. Di segmen perempuan Ahok dengan Anies hanya beda kurang lebih 5% selisihnya. Ahok dengan Agus Harimurti Ahok dengan Anies kurang lebih 15%, Agus dengan Ahok kurang lebih 17%. Jadi ini selisih elektabilitas di segmen perempuan. Namun catatannya di segmen ini adalah memang Ahok masih unggul baik di segmen laki-laki maupun segmen perempuan. Namun keunggulannya sekali lagi di bawah 20%. Yang kedua adalah Ahok masih punya pesona yang kuat atau daya pikat yang kuat di pemilih perempuan dibanding pemilih laki-laki. Pemilih perempuannya lebih banyak masih mendukung Ahok. Mengapa hal ini terjadi? Kalau kita lihat konteks saat ini, mengapa Ahok juga turun suaranya? Karena rekan-rekan media juga tahu bahwa hampir beberapa bulan menjelang pendaftaran, sentimen negatif terhadap Ahok memang makin meluas ya. Pertama misalnya dengan kasusnya, beberapa kasus kebijakan misalnya reklamasi, kemudian sumber waras, kemudian kasus-kasus yang sifatnya personal yang kemudian menjadi sorotan di berbagai media elektronik, media cetak, media sosial maupun sosial media. Dan konsumsi besar isu-isu politik, berita-berita politik adalah segmen laki-laki ya. Jadi segmen laki-laki, pemilih laki-laki memang lebih banyak mengkonsumsi berita-berita politik dibanding pemilih perempuan. Oleh karena itu dari data ini pun akan sedikit berpengaruh. Di segmen laki-laki Ahok di bawah dukungannya di bawah segmen perempuan. Perempuannya lebih banyak karena relatif segmen laki-laki yang mengkonsumsi banyak berita politik. Jadi ini untuk slide kedua tentang distribusi di sisi gender. Kita lihat di distribusi pemilih kalau dari sisi agama, kita tahu bahwa Muslim mayoritas di DKI kurang lebih 90% angkanya. Kemudian non Muslim di angka kurang lebih 10% ya, 6-10%. Kalau kita lihat di segmen pemilih Muslim,
saat ini bahkan di segmen pemilih Muslim memang Ahok masih lebih tinggi ya. Tapi keunggulannya tidak terlalu jauh. Ahok di angka 27,7% di pemilih Muslim, Anies Baswedan di angka 22,8%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 20,6%. Jadi sangat kecil selisihnya. Ahok dengan Anies hanya selisih 5%. Agus dengan Ahok hanya selisih 7% di pemilih Muslim, walaupun Ahok masih sedikit di atas kandidat yang lain. Di segmen pemilih non-Muslim justru Ahok sangat kuat, hampir mayoritas di atas 80%, di angka 83,3%. Ahok unggul di segmen pemilih non-Muslim. Anies hanya di bawah 5%, 2,8%. Agus Harimurti juga di bawah 5%, kurang lebih di angka 3,2%. Jadi inilah petanya. Kalau kita lihat swing votersnya, ini juga yang menarik ya. Di segmen pemilih Muslim itu swing votersnya masih di angka 28,9%. Jadi mereka yang Muslim yang belum menentukan pilihan masih di angka 28,9%. Jadi 8,9% ini masih punya peluang untuk diambil oleh ketiga kandidat. Sementara di non-Muslim yang masih belum menentukan hanya di angka 10%. Jadi kalau kita lihat petanya tadi swing voters yang di angka 28%, kalau di breakdown, kalau dari sisi agama memang lebih banyak non-muslimnya yang belum menentukan pilihan dibanding pemilih muslimnya. Tadi saya belum masuk, kalau dari segmen gender, ini laki-lakinya yang lebih banyak ya, 33,2% dibanding perempuan di angka 23,1% untuk swing voters. Kita lanjut ke distribusi yang berikutnya, di distribusi pendidikan ya. Kita lihat peta atau dukungan ketiga kandidat di segmen pemilih yang berpendidikan ya. Di segmen pemilih yang mengaku bahwa mereka hanya lulus SD atau di bawahnya, itu angkanya mencapai 20,6%. Jadi pemilih DKI yang hanya lulus SD atau di bawahnya itu kurang lebih 20% base-nya. Ini Ahok masih unggul. Ahok di angka 31,1%, kemudian Anies Baswedan dan pasangannya di angka 13,3%, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di angka 13,3%. Namun di segmen inilah swing votersnya paling besar, angkanya mencapai 42,3%. Jadi segmen yang menengah, yang pendidikannya hanya di bawah SD, ini Ahok masih unggul. Tapi di segmen ini justru swing votersnya masih tinggi di angka 42,3%. Kemudian yang kedua, segmen yang mereka yang mengaku hanya tamat SLTP atau sederajat, ini angkanya mencapai 22,2%. Ahok di angka 29,9%, Anies Baswedan dan pasangannya di angka 20,6%. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono di angka 20%, belum memutuskan di angka 28,9%. Swing voters terbanyak kedua. Kemudian yang tamat SLTA atau sederajat, ini angkanya mencapai 39,6%. Jadi pemilih yang paling banyak di DKI dari sisi pendidikan adalah mereka yang hanya tamat SLTA atau sederajat. Itu populasinya mencapai kurang lebih 40%. Di sini Ahok unggul. Ahok di angka 32,4% di pemilih yang hanya tamat SLTA atau sederajat. Anies Baswedan dan pasangannya di angka 23,7%. Agus Yudhoyono dan pasangannya di angka 21,4%. Yang belum memutuskan di angka 22,5%. Jadi di relatif tiga segmen ini Ahok unggul. Yang terakhir di segmen pendidikan atas. Jadi pemilih yang mengaku pernah kuliah atau di atasnya, jadi minimal mereka yang minimal S1 atau di atasnya, ini populasinya mencapai 17 ya kurang lebih 17 sampai 20%. Di data ini Anies sedikit unggul dibanding pasangan Ahok. Di segmen pendidikan yang pernah kuliah atau di atas, Anies di angka 31,2%, Ahok di angka 26,10%, Agus di angka 19,54%. Dengan data ini menunjukkan bahwa memang Ahok masih unggul di relatif hampir semua segmen pendidikan kecuali segmen menengah atas, segmen pendidikan yang pernah kuliah atau di atasnya. Jadi mereka yang pernah kuliah atau di atasnya, mereka yang biasanya juga cukup rasional ya, kita bisa bilang mengkonsumsi berita politik atau menganalisa calon-calon yang bertarung,
Ini untuk sementara ini memang Anies unggul dibanding Ahok ya di segmen pendidikan yang pernah kuliah atau di atasnya. Ini untuk distribusi di pendidikan. Berikutnya kalau kita lihat di level ekonomi ya, siapa yang unggul di wong cilik dan siapa yang unggul di segmen menengah atas. Di segmen wong cilik, mereka yang pendapatan rumah tangganya itu dalam sebulan di bawah 1 juta, angkanya mencapai 13,4%. Data saat ini menunjukkan Agus Harimurti Yudhoyono lebih unggul dibanding kandidat yang lain. Agus di angka 21,9%, Ahok di angka 18,8%, Anies di angka 15,6%. Jadi segmen wong cilik, mereka yang hanya punya pendapatan rumah tangganya dalam sebulan di bawah 1 juta. Ini sementara ini Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni unggul 21,9%. Kemudian Ahok di angka 18% dan Anies di angka 15%. Tapi di segmen ini juga memang segmen dengan swing voters paling tinggi di atas 40%. Ini untuk segmen wong cilik. Yang kedua adalah segmen yang pendapatan rumah tangganya itu kurang lebih 1 juta hingga 4 juta rupiah dalam sebulan. Jadi pendapatan rumah tangga ini gabungan ya, gabungan dari bapak, ibunya ataupun anaknya dalam sebulan kurang lebih sekitar 1 sampai 4 juta. Total populasi di Jakarta, total pemilihnya di Jakarta mencapai 63,3%, paling besar 60%. Saat ini Ahok unggul 30,3%, Anies di angka 20% dan Agus di angka 15%. Yang belum menentukan di angka 34%. Dan yang terakhir mereka yang menengah atas, yang pendapatan sebulannya rumah tangganya di antara 3,5 juta atau lebih, ini populasinya mencapai 23,3%, Ahok di angka 33,9%, Anies di angka 28,6%, dan Agus di angka 16,9%. Jadi dari data ini memang Ahok unggul di dua segmen pendapatan di kelas menengah maupun kelas menengah atas, tapi di segmen wong cilik Ahok kalah dibanding Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kita lihat distribusi usia, kita lihat apakah pemilih pemula, siapa yang didukung di pemilih pemula, siapa yang didukung di pemilih yang usia produktif. Mereka yang 19 tahun atau di bawah, ini angkanya hanya kurang lebih 3%. Anies Rashid Baswedan di angka, Agus di angka 33,80%, Anies di angka 30,8%, Ahok di angka 27,8%. Jadi relatif seimbang ya di usia 19 tahun ke bawah. Di usia 20 sampai 29 tahun ini populasinya di angka 13%, Ahok di angka 22%, Anies di angka 21%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 28%. Dan yang belum memutuskan 20%. Catatannya rekan-rekan media sekalian, dengan angka ini kita lihat yang disebut pemilih pemula atau pemilih muda adalah mereka yang usianya di bawah 30 tahun. Kalau kita lihat yang baik 19 tahun ke bawah atau 20 sampai 29 tahun, kalau kita total 13% plus 3 berarti kurang lebih sekitar 16%, jadi kurang lebih 16. Jadi kalau populasi realnya mungkin 16 sampai 20% karena ini sampling, jadi 16 sampai 20%. Kalau kita lihat datanya untuk saat ini memang Agus Harimurti Yudhoyono unggul dibanding kandidat yang lain. Jadi Agus Harimurti Yudhoyono unggul di segmen pemilih di bawah usia 30 tahun dibanding Ahok maupun Anies Yudhoyono ya. Yang populasinya pemilihnya kurang lebih 16%. Realnya di populasi kurang lebih 16 sampai 20%. Jadi segmen di bawah 30 tahun untuk sementara ini Agus Harimurti mengambil bisa memikat segmen yang usianya di bawah 30 tahun dibanding Ahok maupun Anies sekalipun. Ini yang berdasarkan usia. Kemudian usia 30 sampai 39 tahun, ini adalah usia-usia yang kita bisa katakan usia produktif karena biasanya adalah usia-usia yang memang sangat aktif baik dalam politik maupun yang lain di usia 30 sampai 39 tahun. Ini populasinya 22,3%, Ahok di angka 29,6%, Anies di angka 26,50%,
Agus di angka 19%. Jadi di segmen usia 30 sampai 39 tahun memang bersaing antara Ahok dengan Anies. Ahok sedikit unggul 29 dibanding 26. Yang belum memutuskan di angka 24,50%. Kemudian di usia 40 sampai 49 tahun populasinya di angka 26,50%. Ini Ahok unggul besar. Ahok di angka 41% di segmen pemilih 40 sampai 49 tahun. Anies di angka 15%, Agus Harimurti di angka 11%. Yang belum memutuskan di angka 32,5%. Jadi di segmen yang usia 40 sampai 49 tahun ini 26% paling banyak. Ini Ahok masih unggul dibanding yang lain. Yang terakhir yang segmen di atas 50 tahun, ini populasinya juga besar, 35%. Jadi total populasi mereka yang lansia di atas 50 tahun, ini angkanya mencapai 35%. Cukup besar. Ahok di angka 28,40%, Anies di angka 21%, dan Agus Harimurti Yudhoyono di angka 21%. Jadi Ahok unggul tapi relatif tidak terlalu jauh, 28 versus 21 versus 21. Jadi ini pemetaan per usia. Jadi sekali lagi kalau di usia di bawah 30 tahun untuk data kali ini memang Agus Harimurti Yudhoyono lebih unggul dibanding dua kandidat yang lain. Namun Ahok unggul di segmen pemilih terutama di usia 40 sampai 49 tahun, unggul juga di usia 30 sampai 39 tahun, dan unggul di atas 50 tahun atau yang lansia. Ini untuk segmen usia. Nah, kalau kita lihat tren, rekan-rekan sekalian, karena pengalaman kita, dan ini juga menjadi satu hal penting yang ingin kita sampaikan ke teman-teman media, bahwa sebetulnya yang penting yang biasa kita lihat adalah tren ya. Karena tren itu kemudian menjadi satu landasan yang lebih empirik ketika kita ingin melihat peluang dari seorang kandidat. Kalau kita lihat trennya Ahok, kita punya survei dari bulan Maret. Jadi Maret 2016 kita ada survei saat itu. Kemudian Juli 2016 juga kita punya survei yang kemudian kita publikasi di bulan Juli 2016. Dan saat ini Oktober 2016 ada survei terakhir. Kalau kita lihat dari sisi survei, memang saat ini Ahok masih kuat, masih nomor 1 di survei ya. Maret, Juli ke Oktober masih tetap nomor 1. Namun persoalannya yang kemudian menjadi catatan penting bagi Ahok sebagai incumbent adalah pertama, elektabilitasnya turun ya. Walaupun masih nomor 1, tapi pamor Ahok sebagai incumbent turun ya. Di survei Maret, Ahok saat itu tidak tertandingi, angkanya mencapai 59,3%. Jadi hampir 60% saat itu elektabilitas Ahok di Maret 2016. Bahkan kalau kita lihat datanya, dibanding 10 calon sekalipun, karena kita waktu itu uji kurang lebih 12 nama, ada Yusril, kemudian Risma, segala macam. Jadi Yusril, Risma, kemudian nama-nama lain kita gabung, itu totalnya hanya 30% saat itu ya, di bulan Maret 2016. Jadi bulan Maret 2016 total semua dukungan kandidat kalau digabung, ditambah semuanya, itu hanya 30%. Kalah jauh Ahok yang sangat perkasa di angka hampir 60%. Namun itu situasi di bulan Maret 2016. Dengan berbagai macam terpaan isu negatif, kemudian ini mempengaruhi dukungan Ahok. Di Juli 2016, jauh sebelum pendaftaran, angka Ahok di posisi 49,1%. Jadi pasca Lebaran saat itu kita melakukan survei, posisi dukungan Ahok sudah mulai turun dari kurang lebih 60% di bulan Maret, 2 bulan berselang hanya di angka 49,1%. Jadi Maret ke Juli turun kurang lebih 10% dukungan Ahok. Di Oktober 2016 saat ini bahkan jauh lebih turun. Kalau kita kalkulasi berarti dukungan Ahok berkurang kurang lebih 18%. Jadi dari bulan Juli survei kita ke Oktober, dukungan Ahok turun sebesar 18% dari Juli ke Oktober. Kalau dihitung dari Maret, maka dukungan Ahok turun kurang lebih 28%. Jadi Maret ke Oktober turun kurang lebih 28%, dari Juli ke Oktober turun kurang lebih sekitar 18%. Jadi ini persoalan Ahok, elektabilitasnya turun. Pengalaman kita incumbent kalau stagnan saja,
elektabilitas stagnan, sementara kompetitornya naik, itu sudah menjadi warning bagi seorang incumbent ya. Kalau posisinya stagnan ya, artinya cukup berbahaya bagi incumbent. Apalagi saat ini posisinya turun dengan jarak turunnya cukup jauh. Dari Maret ke Oktober turun 28%, dari Juli ke Oktober turun kurang lebih sekitar 18%. Ini untuk elektabilitas. Mengapa elektabilitas turun? Kita bisa lacak dari tingkat kesukaan ya. Kalau kita lihat tingkat kesukaan atau biasanya istilah kita tingkat akseptabilitas atau tingkat penerimaan, memang tingkat kesukaan Ahok mengalami penurunan dari bulan Maret ke Oktober. Jadi ini paralel dengan elektabilitasnya turun, tingkat kesukaannya juga turun. Kesukaan di bulan Maret Ahok di angka 71,3%, jadi angka ideal untuk seorang calon untuk terpilih memang tingkat kesukaannya harus di atas 70% dan Ahok memenuhi syarat itu di bulan Maret. Jadi di bulan Maret 2016 Ahok memenuhi syarat seorang calon atau seorang kandidat untuk menang karena idealnya kesukaannya di atas 70%. Saat itu 71,3%. Namun di Juli 2016 dari 71 turun ke 68,9%. Jadi ada turun sedikit, 71 ke 68 hanya turun kurang lebih 3% tingkat kesukaannya. Di Oktober 2016 hanya di angka 58,12%. Jadi kesukaannya juga turun di angka 58,2%. Jadi tingkat kesukaan dan tingkat akseptabilitas Ahok turun dari Maret ke Juli maupun dari Juli ke Oktober. Ini yang menjadi persoalan bagi Ahok. Pamor atau elektabilitasnya turun, tingkat kesukaannya juga turun. Mengapa? Ya ini yang penting rekan-rekan sekalian. Mengapa kemudian hal ini terjadi? Mengapa Ahok mengalami tren penurunan suara? Mengapa juga kemudian akhirnya muncul kompetitor yang bisa mendapat dukungan yang cukup baik? Ada 4 alasan yang kita coba eksplor di sini dari hasil survei dan FGD dan kualitatif kita. Yang pertama memang Ahok diterpa berbagai macam isu negatif terhadap kebijakan ya. Kebijakan pertama soal penertiban kawasan ya. Kawasan Kampung Pulo, kemudian Kalijodo, Pasar Ikan, Kampung Luar Batang dan lain. Ini menjadi isu negatif. Dari sisi kebijakan memang mungkin saja Ahok benar ya, dari sisi kebijakan. Tapi memang persoalannya adalah pertama dari isu yang berkembang dan perlawanan yang dilakukan oleh berbagai macam komunitas di beberapa titik penggusuran itu, yang kemudian mempersoalkan cara melakukan penertiban ya. Cara melakukan penertiban yang dianggap tidak terlalu mengedepankan aspek dialogis, satu hal yang sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah isu negatif yang kemudian berkembang bahwa ini adalah kepentingan Ahok lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu ya atau komunitas ekonomi tertentu dibanding kelompok masyarakat di tingkat bawah. Hal ini bisa juga dilihat dari survei tadi mengapa di segmen menengah bawah Ahok kalah dibanding calon yang lain ya. Karena isu ini juga sangat berpengaruh ya soal isu kebijakan. Belum lagi kalau kita lihat kasus kebijakan reklamasi yang begitu luas pemberitaan dan respon oleh publik dan kasus sumber waras ya. Jadi isu-isu negatif terhadap kebijakan Ahok ini kemudian berpengaruh terhadap pertama tingkat kesukaan Ahok dan kedua adalah tingkat elektabilitas Ahok sendiri. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama mengapa turun karena isu kebijakan yang negatif, cenderung negatifnya dibanding positif kebijakan itu yang ditangkap oleh publik. Kemudian adalah yang kedua isu personality ya. Isu personality ini ada 3 hal yang kita catat mengapa kemudian membuat tren Ahok turun ya. Pertama adalah persepsi bahwa Ahok memiliki karakter yang terlalu kasar ya. Artinya bagi sebagian publik tidak sesuai dengan cara atau kebiasaan masyarakat di kita saat ini ya. Misalnya dengan memaki pegawai dan lain-lain, tapi itu kemudian dikapitalisasi oleh berbagai macam pihak, terlepas dari apakah mereka punya kepentingan atau tidak, tapi ini kemudian menjadi viral di berbagai macam sosial media maupun di media dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat bawah ya, dari mouth to mouth orang berbicara tentang karakter Ahok yang kasar. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianggap sebagai sosok yang congkak ya, dianggap arogan. Itu di berbagai macam baik dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi statement dan lain-lain. Ini juga yang menjadi persoalan bagi Ahok.
Dan yang ketiga adalah masalah inkonsistensi ya. Kita tahu bahwa sejak awal Ahok maupun beberapa ininya lewat teman Ahok dan seterusnya banyak mengkritik partai politik ya. Mengapa partai adalah ketika kemudian melalui jalur partai kemudian ada mahar dan seterusnya, kemudian banyak hal statement negatif terhadap partai, dan kemudian akhirnya Ahok memilih jalur partai, ini kemudian dinilai negatif ya. Jadi sikap inkonsistensi Ahok ini juga akhirnya dinilai oleh publik. Ini kemudian direkam 3 hal ini dalam satu isu, yaitu isu personality ya. Jadi isu personality juga menjadi persoalan bagi Ahok yang menyebabkan elektabilitasnya turun, yang menyebabkan tingkat kesukaannya turun. Yang ketiga adalah isu primordial ya. Ini juga sangat dimainkan walaupun memang ini bukan hal yang bisa diterima dari sisi bagaimana kita kemudian membangun demokrasi yang baik, membangun demokrasi yang bersahabat. Namun mau tidak mau memang hal inilah kenyataan yang kemudian terjadi saat ini di bawah, tingkat bawah, maupun dimainkan oleh beberapa komunitas, oleh beberapa kelompok, yaitu isu agama ya. Survei kita menunjukkan, survei LSI menunjukkan bahwa kurang lebih 40% ya. Ini bukan di atas 40 ya. Kurang lebih 40% pemilih tidak bersedia dipimpin oleh pemimpin non-muslim. Ini fakta ya, artinya walaupun ini bukan sekali lagi bukan hal yang baik dalam kita membangun demokrasi, tapi ini fakta yang masih ada di masyarakat. Kalau dimainkan oleh lawan politik, ini memang masih bisa menjadi satu amunisi yang bisa mematikan peluang Ahok ya. Bahwa isu agama memang masih berpengaruh. Kurang lebih 35-40% pemilih tidak memilih karena isu agama ya. Jadi isu agama masih berpengaruh, tapi tidak menentukan ya. Sekali lagi bahwa isu agama ini berpengaruh tapi tidak menentukan karena proporsinya hanya 35-40%. Artinya bahwa 60% sampai 65% pemilih tidak terpengaruh oleh isu agama. Jadi isu agama berpengaruh karena porsinya kurang lebih 35-40%. Mereka yang terpengaruh isu agama, yang mereka yang tidak memimpin, tidak bersedia dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama, namun bukan menentukan karena yang populasi besarnya 60-65% mereka tidak terpengaruh oleh isu ini. Jadi namun isu ini berpengaruh ya, isu primordial. Kemudian yang kedua adalah isu etnis. Ini juga dimainkan oleh beberapa pihak. Jadi isu primordial ini juga yang akhirnya mempengaruhi mengapa dukungan atau tren Ahok turun. Ini alasan ketiga mengapa tren Ahok turun. Dan yang alasan keempat ada alternatif cagup yang fresh ya. Kita bisa bayangkan teman-teman media memang secara common sense juga bisa menangkap kalau kemudian yang muncul hari ini bukan sosok seperti Anies Baswedan, atau bukan sosok seperti Sandiaga Uno, atau bukan sosok seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau Silviana Murni, mungkin pertarungan saat ini sangat mudah dimenangkan oleh Ahok ya. Kalau kemudian yang muncul adalah sosok-sosok lama di luar Risma ya. Kalau memang munculnya Risma juga pasti beda kasusnya ya. Namun Anies dan Agus dari sisi kandidat, dari sisi personality memang bisa dinilai sebagai sosok yang fresh ya. Orang baru dengan track record yang berbeda ya. Kalau Anies Baswedan selama ini kita kenal sebagai sosok yang punya integritas ya, punya track record juga ya. Itu minimal yang kemudian terpersepsi oleh publik mengenai sosok Anies Baswedan. Ketika kemudian punya track record menjadi menteri yang di zaman kabinet Jokowi. Jadi dari sisi sosok memang sosok yang bisa mengimbangi Ahok di kelompok menengah atas ya. Jadi di kelas menengah atas ini bisa diimbangi oleh sosok Anies Baswedan karena dia punya track record, punya integritas yang baik. Ini yang kemudian menjadi satu PR bagi Ahok karena bisa diimbangi oleh Anies dari sisi ini ya. Kemudian munculnya Agus Yudhoyono. Kita lihat tadi kalau dari sisi angka, Anies Baswedan di angka 21%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 19%. Jadi beda Anies dan Agus itu hanya kurang lebih 3%. Jadi tidak bisa kita katakan siapa yang nomor 2, nomor 3 karena dalam margin error, istilahnya too close to call ya, karena terlalu terlalu tipis bedanya. Namun yang jadi catatan adalah sosok Agus Yudhoyono yang muncul di menit terakhir belum melakukan apa-apa sampai saat ini, namun elektabilitasnya di angka 19% bagi kami itu cukup mengejutkan ya, dengan sosok yang baru muncul.
Artinya apa? Bahwa pesona pribadi Agus Yudhoyono, apakah kemudian pesona itu kemudian dipengaruhi oleh sosok bapaknya Pak SBY. Namun data ini menunjukkan bahwa Agus sendiri punya pesona di kelas menengah bawah ya. Tadi data sudah menunjukkan kelas menengah bawah Agus sedikit unggul, di pemilih pemula juga Agus sedikit unggul. Jadi dua sosok yang muncul ini, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, memang menjadi alternatif cagup yang fresh. Kalau kita lihat angkanya tadi, Anies plus Agus bahkan melewati suaranya Ahok. Jadi munculnya cagup alternatif yang fresh ini kemudian menjadi menyebabkan suara Ahok kemudian turun. Kalau kita lihat saat ini, mengapa Ahok masih tinggi di atas Anies dan Agus? Ini persoalannya karena tingkat popularitasnya juga masih berbeda ya. Tingkat popularitasnya Ahok sudah mencapai 97%, jadi bisa dibilang hampir mayoritas pemilih DKI mengenal Ahok. Agus Harimurti Yudhoyono popularitasnya masih di angka 78%, Anies Baswedan di angka 74,5%. Popularitas Agus Harimurti Yudhoyono juga memang terbantu juga dengan popularitas bapaknya Pak SBY, sehingga memang sebagai sosok baru cukup populer di angka 78,0%, Anies Baswedan di angka 74,5%. Jadi tingkat pengenalan Anies dan Agus masih mungkin naik karena masih di angka 70-an%, masih bisa naik sampai di angka 90%. Namun tingkat popularitas Ahok sudah mencapai titik puncaknya. Jadi PR Ahok saat ini bukan lagi di popularitas. Popularitas sudah selesai, sudah tuntas. PR Ahok saat ini hanya di tingkat akseptabilitas atau tingkat kesukaan. Jadi kalau kemudian sentimen negatif terhadap Ahok makin meluas, maka tren turunnya akan makin jauh. Itu saja catatannya bagi Ahok. Nah, ini tadi yang saya katakan, jika Anies dan Agus bergabung berpotensi mengalahkan Ahok. Ahok di angka 31% keterpilihannya saat ini, Agus di angka 22,3, Anies 20,2 ya. Kalau di total 42,5%. Ini untuk suara personal ya. Kalau di total di angka 42,5%, sedangkan Ahok di angka 31,1%. Jadi data ini menunjukkan kalau dua figur ini ditambah sudah mengalahkan Ahok. Artinya bahwa publik DKI memang merindukan figur baru. Terakhir kesimpulannya rekan-rekan media sekalian, pertama adalah dengan data ini maka kami berani membuat statement yang kami mungkin sudah tersebar di media, bahwa dengan hasil bahwa Ahok trennya turun, kemudian potensi 2 putaran, siapapun calon masih punya peluang untuk masuk 2 putaran, maka memang statement pertama kita bahwa Ahok potensial kalah ya. Ini narasi yang sangat berbeda 180 derajat dibanding Juli sebelum pendaftaran, yang saat itu memang narasi semua lembaga survei maupun media bahwa Ahok potensial menang. Nah, namun di saat ini pasca pendaftaran, seminggu setelah pendaftaran, bisa kita sampaikan bahwa Ahok potensial kalah. Sekali lagi potensial ya. Potensial ini karena kita lihat dari tren turunnya Ahok. Kemudian kalau kesukaannya terus menerus turun, maka ini juga akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya untuk Ahok. Sementara di sisi lain Anies dan Agus potensial masih naik tingkat pengenalannya. Jika tingkat pengenalannya setara dengan Ahok, maka bisa juga suaranya bisa mengimbangi Ahok ya dari sisi elektabilitas. Yang kedua adalah statement kedua kita, Ahok tetap bisa menang ya. Jadi jangan salah bahwa walaupun trennya turun, Ahok bisa menang, namun Ahok butuh momentum untuk rebound ya. Ahok butuh momentum untuk rebound kembali. Kalau tidak ada momentum yang luar biasa untuk rebound kembali, maka ini akan berbahaya bagi Ahok. Mengapa? Karena tingkat kesukaannya terus menurun. Oleh karena itu, jika ingin menang, Ahok butuh gebrakan baru ya. Kalau kita lihat dari sisi kampanye selama ini dengan beliau menjual track record keberhasilan dalam memimpin Jakarta, kita pikir dengan data ini tidak menunjukkan bahwa kampanye itu efektif ya. Ahok butuh satu gebrakan baru untuk bisa menang kembali. Butuh momentum baru untuk bisa rebound kembali dengan tren yang terus turun. Sehingga bisa mengurangi sentimen anti Ahok yang kian meluas. Jadi walaupun yang pertama statement kita Ahok potensial kalah karena trennya terus menurun, namun yang kedua adalah Ahok juga masih punya peluang untuk menang, namun butuh momentum dan butuh gebrakan baru untuk rebound kembali. Yang ketiga yang menjadi catatan penting di survei kita kali ini, dan itu fakta yang tadi sama-sama kita lihat, bahwa
bahwa Pilkada DKI yang ada yang terdiri 3 orang ini bukan hanya Ahok dan Anies, karena Anies ini adalah 2 tokoh yang sudah lama, namun Agus juga potensial menjadi kuda hitam karena baru muncul di menit terakhir tadi yang kami sampaikan, dan dia memiliki efek wow ya yang luar biasa ya. Yang tadi yang kita sampaikan sebagai seorang yang baru muncul di menit akhir namun bisa di angka 19%, belum kerja, belum melakukan apa-apa, tapi di angka segitu memang sudah luar biasa ya. Dan ini kemudian nanti akan kembali ke Agus dan timnya, bagaimana kemudian bisa melakukan kampanye yang efektif, kampanye yang efisien, kampanye yang tepat sasaran sehingga bisa bersaing dengan Anies maupun dengan Ahok. Mungkin demikian teman-teman dan rekan-rekan media sekalian presentasi survei kali ini. Mungkin data dan pembahasan itu bisa menjadi satu awal untuk kita bisa dieksplor lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.